Setelah ditunggu-tunggu publik, akhirnya pemerintah memberikan insentif PPNBM mobil dengan kapasitas silinder 1.501 cc sampai dengan 2.500 cc. Namun skema yang diberikan berbeda dari skema untuk kendaraan di bawah 1.500 cc. Kendaraan 1.501 cc sampai dengan 2.500 cc hanya mendapatkan diskon maksimal 50%. Menteri Perindustrian Agus Gumiwang menyatakan potongan pajak akan diberikan kepada KBM R4 dengan kapasitas tersebut dan segmen 4x2 serta 4x4. Nantinya ada dua skema pengurangan PPNBM yang diberikan kepada kendaraan 4x2 dan 4x4. Tahapannya pun akan terbagi dalam periode April hingga Agustus serta September hingga Desember 2021. Penerapan program diskon PPNBM yang sama bagi KBM R4 dengan tingkat komponen dalam negeri di atas 60% diharapkan dapat mempercepat pemulihan sektor otomotif serta ekonomi nasional. Likuiditas nasional atau uang beredar dalam arti luas atau M2 pada Februari 2021 mencapai Rp6.810,5 triliun. Bank Indonesia mencatat jumlah ini meningkat 11,3% jika dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Dari sisi indikator pergerakan ekonomi lainnya, Bank Indonesia mencatat penghimpunan dana pihak ketiga pada Februari 2021 sebesar Rp6.401 triliun atau tumbuh 10,2% year on year. Kepala Departemen Komunikasi Bank Indonesia, Erwin Haryono menyatakan peningkatan jumlah uang beredar dipengaruhi oleh tetap tingginya tagihan bersih kepada pemerintah pusat dan perlambatan aktiva luar negeri bersih, serta penurunan kredit. Kredit perbankan belum menunjukkan tanda pemulihan. Otoritas Jasa Keuangan mencatat pertumbuhan kredit hingga Februari 2021 masih terkontraksi 2,1% secara tahunan, dengan outstanding kredit mencapai Rp5.419 triliun. Bahkan angka ini tidak lebih baik jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya yang minus 1,9% year on year. Ketua Dewan Komisioner OJK, Wimbo Santoso mengatakan, turunnya nilai kredit ini disebabkan karena turunnya saldo kredit dari 200 debitur besar di Indonesia, terutama karena rendahnya permintaan kredit modal kerja. Rendahnya permintaan kredit membuat bank kebanjiran likuiditas ini, membuat loan to deposit ratio perbankan secara nasional terus mengalami penurunan hingga ke level 81,5% secara tahunan. Pemerintah membuka pendaftaran kartu prakerja. Sayangnya, pada gelombang ke-16, kuota yang dibuka lebih sedikit dibandingkan 3 gelombang sebelumnya. Kini pemerintah hanya menyediakan kuota bagi 300.000 orang untuk mengikuti program tersebut. Head of Communication Management Kartu Prakerja, Louisa Tahutu mengatakan, berkurangnya kuota ini untuk menggenapkan target penerima kartu prakerja semester 1 tahun ini. Sebab di 6 bulan pertama tahun ini, pemerintah hanya menargetkan peserta kartu prakerja 2,7 juta orang dengan anggaran tak lebih dari Rp10 triliun. Sementara Louisa Tahutu mengatakan potensi pembukaan pendaftaran gelombang 17 akan dibuka jika status kepesertaan pada gelombang 12 dan seterusnya ada yang dicabut. Regulator sekuritas di Amerika Serikat atau SEC akan segera mengadopsi kebijakan untuk menendang perusahaan asing dari bursa Amerika Serikat. Mereka yang tidak mematuhi standar audit AS dan mengungkapkan afiliasinya ke pemerintah bisa dikeluarkan dari Wall Street. Ini merupakan turunan dari The Holding Foreign Companies Accountable Act yang ditandatangani Donald Trump pada Desember 2020. Tujuannya untuk menghapus perusahaan Cina di bursa jika mereka gagal mematuhi standar audit Amerika Serikat selama 3 tahun berturut-turut. SEC mempercepat eksekusi aturan karena dalam hukum AS, ini harus dilakukan dalam waktu 90 hari sejak RUU menjadi undang-undang. Saat ini SEC mencari komentar publik tentang proses untuk mengidentifikasi perusahaan yang gagal memenuhi standar. Aturan baru datang di tengah ketegangan baru antara Amerika Serikat dan China. Minggu lalu di Alaska, kedua negara mengadakan pertemuan tingkat tinggi pertama di bawah pemerintahan Biden. Namun kedua belah pihak melontarkan teguran tajam terhadap kebijakan satu sama lain.